Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Kenapa kemudian politik identitas selalu dimaknai bahwa ini muslim, non-muslim? Bukankah juga ada identitas yang lain? Gender, pria, wanita, Jawa, sama, semuanya sama. Jadi kita harus lebih rasional di dalam, ya kita ingin mendorong demokrasi yang lebih rasional dengan bersandar pada kualitas pribadi-pribadi yang terlibat dalam politik itu, bukan latar belakang identitas, apakah suku, agama, jenis kelamin, atau yang lain. Politik kebohongan apa yang paling berbahaya untuk Indonesia saat ini? Politik identitas. Mengaduk-aduk emosi rakyat. Ya ini baru sih nanya ke Kang Maman atau ke Pak Misbah? Nggak apa-apa, dijawab. Politik identitas. Mengaduk-aduk emosi rakyat dengan identitas yang sangat standar mengenai perbedaan agama, perbedaan suku, etnis, dan sebagainya. Itu menjadi sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia. Sobat Bedah Peristiwa Channel, istilah politik identitas membuat kelompok-kelompok yang mewakili ras, agama, etnis, dan sosial atau budaya hanya akan membangun aliansi demi kepentingan sendiri dan kepentingan khusus lainnya. Kalau ada sekelompok orang dan mewakili latar belakang tertentu, bisa diartikan bahwa politik identitas mengacu kepada orang-orang yang mempunyai latar belakang tertentu, kemudian mereka akan membuat sebuah aliansi politik yang akan menjauhi partai berkoalisi. Dan kalau kita bernalar lebih jauh lagi, pada dasarnya, politik identitas ini sebenarnya bisa juga membuat kelompok minoritas dapat memajukan hak-hak sipilnya. Akan tetapi, beberapa orang mengatakan bahwa politik identitas dapat berisiko mengacaukan pandangan orang lain, dan beberapa juga mengatakan istilah itu bermasalah. Sobat Bedah Peristiwa Channel, Imam Besar Front Persaudaraan Islam, Habib Rizik Syihab belak-belakan bicara politik identitas dalam menghadapi pemilihan umum di 2024 mendatang. Sobat Bedah Peristiwa Channel, sebelum kita terlalu jauh merespon pandangan Imam Besar Front Persaudaraan Islam, Habib Rizik Syihab, sebenarnya apa sih politik identitas itu? Simak penjelasan berikut ini yang dirangkum Bedah Peristiwa Channel dari berbagai sumber. Menurut Stanford Encyclopedia of Philosophy, politik identitas bertujuan untuk mengamankan kebebasan berpolitik dari konstitusi tertentu yang terpinggirkan dalam konteks skala besar. Dikutip The Week dari The Guardian, ketika politik identitas mengalami kenaikan dalam arus politik utama, kelompok yang merasa terancam akan mundur kembali ke kesukuan mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka menjadi lebih defensif, lebih menghukum, dan akan membuat batasan seperti kita melawan mereka. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berpandangan bahwa di Indonesia, politik identitas diketahui tumbuh subur, salah satunya saat memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan agama. Hal itu disampaikan oleh Sirojudin Arif, seperti yang dikutip Bedah Peristiwa Channel dari media pikiran rakyat.com. Edisi tanggal 3 September tahun 2022. Ada pembedaan masyarakat berdasarkan hal penting yang sejalan dengan keadaan sosial yang berlangsung atau sistem politik one dimension cleavage sistem Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Terkait hal itu Arif menjelaskan, di Indonesia, agama disebut-sebut menjadi faktor pembeda beberapa aliran partai politik. Ketika pemilu berlangsung, faktor agama dan etnis akan menentukan pemimpin, tetapi faktor etnis masih memiliki keterbatasan karena masih bisa dikontrol oleh faktor lain seperti agama. Partai-partai politik di Indonesia banyak mengidentitaskan agama dan kelompok ras atau etnis tertentu. Hal itu menyebabkan politik identitas ini masih terasa begitu kental saat masa-masa pemilu maupun pilkada berlangsung, ungkap Arif. Lalu, apakah Indonesia bisa terlepas dari politik identitas? Menurut Sirojudin Arif, ketika seseorang memiliki hubungan sosial lebih terbuka dengan kelompok lain, ada kecenderungan bahwa identitas politiknya lebih kecil. Ia menyatakan masyarakat perlu tahu bahwa politik identitas ini tidak boleh terjadi, caranya bisa dengan dialog antaragama. Politik identitas ini pasti akan berdampak pada aspek masyarakat dan akan mendikte jalannya politik saat ini.
Jika terus-menerus dilakukan, itu akan menimbulkan hilangnya keseimbangan dalam berpolitik karena suatu kelompok bisa saja mendominasi jalan arus utama politik. Sobat, Bedah Peristiwa Channel, kembali lagi dengan Imam Besar Front Persaudaraan Islam, Habib Rizik Syihab yang belak-belakan bicara politik identitas dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dia menegaskan, saat ini makna politik identitas sengaja digeser oleh pihak tertentu. Seperti yang dikutip dari media Populis.id yang dipublikasikan Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022. Selanjutnya, pemuka agama dari Petamburan Tanah Abang itu mengatakan, politik identitas saat ini diidentikan dengan politik kotor yang menggunakan sentimen agama serta sentimen kesukuan untuk menghajar lawan politik, bahkan semua gerakan Islam disebut sebagai politik identitas, ungkapnya. Sebenarnya politik identitas itu baik untuk dipraktekkan di Indonesia, kata Rizik Syihab. Dia menjelaskan, bahkan para pendahulu telah menggunakan politik identitas untuk melawan penjajah. Tokoh-tokoh yang memakai politik identitas adalah Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. Lanjut Habib Rizik Syihab, Habib Rizik menyebut, semua partai politik juga menggunakan politik identitas. Tidak ada partai yang tak menggunakan politik identitas. Misalnya seperti Partai Demokrat yang dikenal sebagai partai nasionalis. Menurut Rizik, nasionalis juga merupakan sebuah identitas. Oleh karena itu, Rizik meminta pihak-pihak yang selalu mengerdilkan umat Islam untuk berhenti menuduh umat Islam memainkan politik identitas. Dia juga mengajak umat Islam agar tidak melepas identitasnya sebagai orang Islam. Sobat Bedah Peristiwa Channel, sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belum lama ini memberi peringatan keras kepada kandidat calon presiden yang mau maju pada Pilpres 2024 mendatang. Kepala negara meminta mereka bersaing secara sehat serta menghindari politik identitas karena dianggap sangat berbahaya dan mengancam persatuan di negara ini, ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 2022 yang digelar di Solo, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin tanggal 21 November tahun 2022. Sobat Bedah Peristiwa Channel, sementara itu, pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib menegaskan isu politik identitas sudah tidak relevan untuk pemilu presiden dan wakil presiden 2024 karena literasi masyarakat tentang berita bohong atau hoaks sudah membaik. Ujar Ridwan seperti yang dikutip dari media ataranews.com, edisi Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Sobat Bedah Peristiwa Channel, bagaimana pandangan Anda jikalau ada partai politik atau calon tertentu yang memanfaatkan isu politik identitas untuk mendapatkan kursi kekuasaan di perhelatan politik menuju pemilu 2024 yang akan datang? Beri tanggapan Anda di kolom komentar.